Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan serial belajar akuntansi. Untuk di video ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian, jadi adjusting the account. Kalau di video-video sebelumnya kita sudah belajar sedikit terkait dengan ilustrasi-ilustrasi transaksi. Itu kita akan mengakhirinya di neraca saldo. Sementara nantinya untuk setiap akun-akun yang ada di neraca saldo, kita harus lihat apakah di akhir periode angka yang ada di balance atau saldo dari masing-masing akun di neraca saldo itu apakah sudah mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, jika belum atau ada yang berbeda terkait dengan bebannya, utangnya, atau nilai asetnya, kita harus melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, ini kita akan belajar mengenai adjusting the account. Mungkin agar tidak terlalu panjang untuk materi ini akan dibagi menjadi 3 atau 4 video ya. Untuk yang pertama, ini terkait dengan tujuan pembelajarannya. Kita pertama harus tahu dulu kenapa sih ada yang namanya adjusting the account atau adanya jurnal penyesuaian. Nanti kita mengenal ada yang namanya konsep accrual dan juga ada yang namanya konsep deferrals. Nah, lalu yang kedua kita menyiapkan jurnal penyesuaian untuk akun-akun yang sifatnya deferrals dan kita menyiapkan jurnal penyesuaian untuk akun-akun yang sifatnya accrual. Di konsepnya juga kita akan jelaskan bedanya. Akuntan membagi masa ekonomi suatu bisnis ke dalam sebuah periode waktu, time period assumption. Jadi kalau misalnya ada yang pernah dengar ya bahwa kita membuat laporan keuangan tahunan atau ada yang membuat laporan keuangan kuartalan, ada juga yang membuat laporan keuangannya eh, bulanan. Nah, itu tergantung kebijakan masing-masing perusahaan karena semakin ke sini bisnis semakin dinamis, mungkin kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang perusahaan yang kebijakannya itu berubah-ubah sepanjang waktu, dia butuh informasi keuangan yang lebih up to date, jadi dia selalu menyiapkan laporan keuangan yang lengkap untuk setiap bulannya. Tapi ada juga yang kuartalan, misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di bursa, perusahaan terbuka, listed, dia itu menyiapkannya untuk triwulanan atau kuartalan. Lalu untuk yang setiap tahun itu biasanya wajar ya, setiap tahun dia mengeluarkan laporan keuangan tahunan. Periode waktu bulanan atau triwulanan ini sering disebut sebagai periode interim. Jadi periode di dalam waktu tahunannya itu. Tahun anggaran ini periode waktu akuntansi yang panjangnya 1 tahun. Nah, nanti ada lagi tahun kalender, ini 1 Januari sampai 31 Desember. Dalam akuntansi, itu tahun anggaran gitu ya, itu tidak mesti sama dengan tahun kalender. Nah, di Indonesia sendiri cukup banyak juga perusahaan yang akhir tahun pelaporan keuangannya itu bukan di 31 Desember. Ada juga yang mengakhirinya di 30 Juni di tengah tahun. Mengapa seperti itu? Itu banyak pertimbangannya. Bisa jadi kebijakan internal, bisa jadi kan tidak semuanya perusahaan yang ada di Indonesia itu memang induknya berada di Indonesia ya, tapi bisa jadi dia merupakan anak usaha dari perusahaan lain di luar negeri, di mana perusahaan lain tersebut, induknya yang di luar negeri, itu menggunakan misalnya 30 Juni sebagai akhir pelaporannya, akhir periode pelaporannya. Jadi dia harus nurut sama induk perusahaannya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau di Indonesia memang rata-rata disamakan. Karena nanti urusannya juga terkait dengan pajak ya. Kan pajak harus dilaporkan untuk badan di 30 April
maksimal. Oke, berikutnya akuntansi berbasis kas versus accrual. Nah, mungkin yang baru mulai belajar akuntansi, mungkin tahunya, oh akuntansi itu terkait dengan transaksi, ada uang masuk, ada uang keluar, udah itu aja. Jadi dia hanya mengenal akuntansi yang berbasis kas, bahwa pencatatan dia hanya berdasarkan ada uang masuk atau ada uang keluar. Nah, yang di Indonesia, yang berdasarkan standar akuntansi keuangan, itu akuntansi yang dikenal basisnya adalah accrual. Lalu apakah akuntansi berbasis accrual itu? Akuntansi berbasis accrual ini transaksi dicatat pada periode terjadinya. Pada periode terjadinya. Ya, kata-kata periode terjadinya ini tidak serta-merta berarti bahwa di periode terjadinya ini ada pertukaran kas atau ada keluar masuknya kas. Belum tentu ada pergerakan kas. Contohnya, perusahaan mengakui pendapatan ketika melaksanakan pekerjaan, bukan saat uang diterima. Nah, ini penting. Misalnya, perusahaan yang, kalau contoh sebelumnya, perusahaan yang memberikan jasa iklan. Itu artinya dia akan menerima uang terlebih dahulu misalnya, tapi dia belum boleh mengakui pendapatan karena iklannya belum ditayangkan. Atau perusahaan penerbangan yang mungkin kita udah biasa ya, kita beli tiket pasti di awal, ya kan? Tiket pasti di awal kan. Nah, baru kita terbang. Lalu kapan perusahaan penerbangan itu, maskapai itu mengakui pendapatannya? Apakah di awal ini ketika tiket sudah dibeli? Nah, enggak ya, karena tiket di awal ini masih bisa di-refund, masih bisa di-cancel gitu ya. Belum tentu ini akan menjadi pendapatannya si maskapai. Jadi, maskapainya baru boleh mengakui pendapatan ketika misalnya dia sudah sampai ke tujuan atau dia sudah melewati boarding pass gitu ya. Dia udah memang betul-betul akan terbang. Nah, sebelum dia masuk ke pendapatan, dia ditaruhnya di mana? Uang yang sudah masuk ini, kita sudah singgung di video sebelumnya, ada akun yang namanya pendapatan diterima di muka, yang merupakan utang atau liabilitas di sisi perusahaan. Demikian juga dengan beban. Beban ini juga diakuinya saat terjadi, bukan saat dibayar. Ini contoh paling mudahnya adalah gaji. Nah, di Indonesia misalnya kita anggap gajiannya tanggal 1 ya, meskipun swasta rata-rata tanggal 24 atau 25. Gaji ini kita anggap tanggal 1. Gaji tanggal 1. Nah, perusahaan kan membayar ketika kita sudah bekerja ya, rata-rata seperti itu. Kita bekerja dulu 1 bulan, lalu dibayarnya di awal bulan berikutnya, misalnya. Nah, dengan konsep yang berbasis akrual ini, nantinya misalnya di 31 Desember, kan ini semua karyawannya sudah bekerja selama 1 bulan, ya kan? Di bulan Desember ini. Tetapi dia baru dibayarkannya di 1 Januari. Karena konsep akrual, beban gajinya untuk bulan Desember, meskipun belum dibayar, dia harus menjadi beban di bulan Desember. Bukan berarti karena dibayarnya di 1 Januari, di Desember dia tidak mencatat beban. Ingat, beban dan pendapatan diakui pada saat periode terjadinya. Dicatat pada saat periode terjadinya jasa itu diterima manfaatnya atau jasa itu diberikan. Kayak tadi ya, pendapatan jasanya diberikan, beban berarti jasa manfaatnya kita rasakan. Ya, berikutnya akuntansi berbasis kas. Kalau berbasis kas ini transaksi dicatat pada saat kasnya diterima ataupun dibayarkan. Perusahaan mengakui pendapatan ketika uang kas sudah diterima. Jadi kesannya memang lebih mudah ya, bahwa oh ada kas masuk berarti dia boleh mengakui pendapatan.
Lalu ketika ada kas yang dibayarkan, dia juga boleh mengakui beban. Ini seakan lebih simpel dan lebih jelas gitu bahwa ada kas yang dibayarkan ataupun diterima. Nah, lalu kenapa standar akuntansi keuangan kita inginnya menggunakan akrual dan demikian juga di global gitu ya. Nah, ini alasan-alasannya. Yang pertama, memastikan pengakuan beban dan pendapatan sesuai dengan prinsip yang berlaku. Itu ya. Salah satunya eh, apa? Laporan keuangan itu kan informasinya harus relevan gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Bayangkan misalnya seperti ini. Perusahaan menjual barangnya di periode 2021. Jual barang, dia memberikan jasa, hampir semuanya itu di tahun 2021. Tapi baru dibayar di 2022. Ketika kita menggunakan akuntansi berbasis kas, pendapatannya akan sangat tinggi di 2022. 2021-nya rendah. Nah, ini kan tidak bagus ya untuk gambaran operasional perusahaan. Berarti nanti bisa jadi ada loophole-loophole yang lain gitu ya. Dia bilang ke kliennya atau apa, oh nanti aja bayarnya di tahun depan supaya kinerja tahun depan lebih bagus gitu ya. Nah, jadi yang lebih baik adalah pengakuan beban dan pendapatannya itu sesuai dengan periode terjadinya supaya dia bisa diperbandingkan terus gitu. Lalu neraca saldo terkadang tidak mengandung informasi yang lengkap dan terkini sehingga dibutuhkan jurnal penyesuaian. Contoh yang paling sering itu ya tadi ya terkait dengan gaji. Jadi kalau sudah bekerja ya harus dicatat bebannya meskipun baru dibayarkan bulan depan. Atau di perusahaan-perusahaan besar itu kadang-kadang butuh beban perlengkapan yang cukup besar. Misalnya ATK gitu ya. Ini contoh saja. Misalnya ATK. Itu dia punya banyak ketika beli di awal, dia belinya untuk jangka waktu 3 bulan atau untuk 1 semester. Jadi dia beli banyak dari mulai toner, terus kertas, ya pokoknya alat-alat gitulah untuk perlengkapan dalam bekerja. Nah, di akhir periode perlengkapan ini harus dihitung dia tersisa berapa. Nah, jadi dia perlu di-adjust berapa sih yang terpakai selama periode berjalan. Lalu ini diperlukan juga ketika perusahaan menyusun laporan keuangan tadi ya, terkait dengan neraca saldo juga. Lalu mengandung satu akun laba rugi dan satu akun dari neraca. Ini maksudnya sebetulnya ke arah eh, nanti akan ada yang berdampak gitu ya dari jurnal penyesuaian itu entah ke laporan laba ruginya atau dia ke neraca. Nah, tipe-tipe jurnal penyesuaian ini ada yang sifatnya memunculkan deferrals, ada yang accruals. Yang akun-akun deferrals ini yang beban dibayar dibuka. Nah, ini adalah beban yang dibayar sebelum digunakan. Contohnya yang asuransi gitu ya. Lalu pendapatan diterima di muka, ini adalah uang yang diterima ketika belum melakukan jasa apapun. Nah, yang accrual itu rata-rata itu terkait dengan piutang pendapatan atau hutang terhadap beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan. Piutang pendapatan ini misalnya kalau contoh sehari-harinya ya, itu misalnya kita mau apa menjahit gitu ya. Kita jahit baju di di tukang jahit gitu ya. Nah, kita belum membayar misalnya, kita hanya kasih kainnya dulu. Nah, si ini jahitnya, toko yang penjahitnya, dia akan mengerjakan terlebih dahulu. Misalnya di 31 Desember, tukang jahitnya ini sudah mengerjakan 50%. Padahal dia belum dibayar. Nah, karena pendapatannya sudah jasanya ini, maaf, jasanya sudah dilakukan, dia boleh mencatat
50% ya, menjadi pendapatan dia. Nah, nanti mencatatnya ya dia piutang pada pendapatan. Piutang itu kan hak menagih ya, pada pendapatan. Jadi jangan juga belum selesai tapi sudah diakui 100%, itu juga nggak boleh. Nah, beban yang terjadi tetapi belum dibayarkan. Contoh ininya di perusahaan itu seringkali kan biaya utilities seperti listrik atau air, wifi itu kan cukup besar ya. Nah, dibayarnya baru di bulan berikutnya. Tetapi pemakaian bulan ininya perusahaan sudah bisa tahu. Misalnya kalau dari listrik dia bisa lihat KWH terpakainya gitu kan. Dia bisa tahu terpakainya berapa dikalikan dengan tarif listriknya, dia sudah bisa bebankan lebih dulu. Mengapa? Karena manfaat listriknya sudah dirasakan. Jadinya dia bisa membebankan. Masalah dibayarnya bulan nanti yaitu urusan pembayaran, tapi untuk laporan keuangan dia harus dicatat di periode terjadinya. Seperti itu. Oke, untuk video yang pertama terkait jurnal penyesuaian sampai sini dulu, kita lanjutkan di video berikutnya.